Komeng. Uhuy. Kocak banget anjir. Nomor 7. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya baik. Jadi baik, akhirnya gitu ya, setelah kita mencoblos di tanggal 14 Februari kemarin, tandanya pesta demokrasi kita tuh sudah memasuki babak terakhir. Jadi ya kita tinggal menunggu keputusan dari KPU siapa yang menjadi presiden kita gitu ya. Walau kita tahu bahwa hasil quick count terbanyak dipegang sama Pak Prabowo. Dan jujur juga hasil quick count tersebut tuh bikin gua rada kaget gitu ya bay. Karena kan di sosial media tuh ramenya sama pendukung Anies dan pendukung Prabowo gitu ya. Ya ada sih pendukung Pak Ganjar, cuma menurut gua tuh nggak seramai pendukung Pak Anies sama Pak Prabowo gitu bay. Tapi yang mendapatkan persentase sangat tinggi itu Pak Prabowo gitu bay. Bahkan ini hasil quick count-nya sendiri tuh sampai 58%. Gokil. Cuma yang mau gue bahas tuh bukan tentang hal tersebut gitu ya bay, tapi gue mau menceritakan ada kejadian kocak pada saat pemilihan DPD kemarin. Ya yang mungkin lu semua orang juga udah pada tahu gitu ya di sosial media masing-masing. Yaitu adalah adanya sosok Komeng di pemilihan DPD Jawa Barat. Yang dimana foto dia pas ada di kertas suaranya tuh kocak parah gitu bay. Dan kalau lu lihat nih ya, caleg DPD yang lain tuh fotonya pada rapi-rapi gitu bay. Tuh pada pakai kemeja gitu ya, batik. Bahkan ada yang pakai baju adat. Lah ini Bang Komeng fotonya. Kepala miring, muka mangap. Anti mainstream banget gitu ya. Dan kalau dilihat dari deket ya, fotonya tuh emang muka minta dicoblos gitu bay. Pakai jarum akupuntur. Dan juga ada backstory gitu ya kenapa Bang Komeng ini bisa menggunakan foto tersebut. Di salah satu wawancara, Bang Komeng ini bilang bahwa foto tersebut tuh diambil secara dadakan ketika dia sedang manasin mobilnya gitu bay. Yang padahal dia manasin mobilnya juga dengan tujuan mau berangkat ke KPU Bandung buat menyerahkan foto dirinya dia buat nyalek di DPD gitu. Ini kan berarti fotonya emang bener-bener spontan banget gitu ya bay. Uhuy. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya bay videonya cus. Sebenarnya sih ini ada lagunya gitu ya bay. Gue takut kena copyright. Tapi ya kita coba aja gitu ya. Kita setel videonya cus. Saya cuma pengen beda. Tapi kalau misalnya di hasil videonya tuh nggak ada video ini gitu ya, berarti tandanya video gue kena copyright gitu bay. Jadi ini tuh videonya harus dibuang. Ya kita setel aja deh, cus. Nggak aja, nggak ada maksud strategi, nggak ada orang yang bilang wah strategi marketing lah apalah, saya nggak ngerti. Kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin anda semua kalau saya orasi, apakah anda percaya dengan saya kan gitu kan? Ya mungkin saya akan tunjukkan dulu, makanya saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bawa visi misi seperti ini ingin meningkatkan yang ada hubungan dengan saya, seni dan budaya gitu. Makanya kalau foto itu waktu itu KPU bilang kalau bisa bikin yang pakai baju adat gitu, atau yang punya ciri gitu. Apa? Lah, saya mau pakai baju adat apa ya? Pakai adat anak kecil yang nangis mulu gitu kan. Gede adat itu saya dong. punya foto ini, dan foto itu pun saya foto sendiri, saya sebelum pergi saya selfie gitu kan sambil manasin mobil, terus saya suruh cetak asisten saya, terus saya ke Bandung saya kasih, terus saya kasihin, orang KPU-nya ketawa. Nah, terus boleh nggak? Ya boleh sih, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Ya udah kalau nggak ada larangan kan berarti boleh. Terus saya mau pergi ditanya lagi, ini bener? Jadi itu masih anggapannya. Lah iya makanya saya tanya Pak, ini dilarang nggak? Enggak. Nah terus ya udah saya pakai foto itu. Lah ini aneh ada deh. Tapi udah Pak, udah Bapak jangan nanya lagi. Bapak nanya lagi sampai 3 kali saya dapat piring cantik. Oke. Udah ya.
Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay, video background story yang diceritakan dari foto ini gitu Bay. Ya gue juga kalau jadi petugas KPU-nya sih bakal meyakinkan Bang Komeng lagi gitu ya. Ya mungkin karena foto ini juga foto Bang Komeng gitu ya, jadi masyarakat ini kayak memaklumi gitu Bay. Namanya juga komedian gitu kan, harus lucu terus. Kocak. Dan kekocakan lainnya juga terjadi di Twitter gitu ya Bay. Jadi ada akun yang bernama Komeng gitu membuat sebuah postingan ucapan terima kasih kepada masyarakat karena telah mencoblos dirinya. Namun ternyata akun Komeng ini tuh adalah akun orang lain gitu ya, dengan nickname yang sama dengan Bang Komeng. Jadi ya ini tuh cuman kayak lucu-lucuan doang gitu Bay. Dan bahkan akun ini tuh postingannya udah di retweet di mana-mana gitu Bay. Kocak banget dah. Dan ini juga ada beberapa video dari netizen gitu ya yang menyuarakan euforianya ketika nomor dan nama Bang Komeng ini disebutkan di TPS mereka gitu Bay. Ini contohnya ya. Komeng uhuy. Ini ada lagi Al-In Komeng. Komeng. Uhuy. Komeng. Uhuy. Banyak penggemarnya Komengnya. Komeng. Uhuy. Kocak banget anjir. Nomor 7, Agita. Ya, pada kecewa di. Oh. Kasihan banget. Dan ini terakhir dia satu lagi. Komeng semakin di depan. Nomor 10. Yamaha semakin di depan, yang lain makin ketinggalan. Warawiri. Weh. Anjir. Ya masih banyak gitu ya Bay, euforia lainnya tentang Bang Komeng ini. Karena emang unexpectation gitu. Siapa yang nyangka Bang Komeng bakal nyalek di DPD. Karena kan Bang Komengnya sendiri tuh nggak kayak menggembor-gemborkan gitu ya. Dan gue pribadi juga pas mau nyoblos DPD tuh kaget juga gitu Bay. Loh kok ada Bang Komeng. Ya akhirnya gue pribadi juga nyoblos Bang Komeng gitu Bay. Dan bahkan gue baca berita suara Bang Komeng hari ini tuh tembus sampai 1,5 juta suara se-Jawa Barat. Gokil. Nggak salah gitu ya emang Yamaha pilih Bang Komeng karena yang lain semakin ketinggalan. Dan ini juga ada sebuah video gitu ya. Kenapa alasannya Bang Komeng ini tuh menjadi anggota DPD. Ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya. Cus. Terima sama DPD. Tapi tetap dia tidak bisa menentukan. Harus eksekutif. Awalnya cuma dari itu sebenarnya. Kok gue berkesenian minta hari aja susah banget sih gitu. Ini gimana? Saya mau ambil hari lahirnya Bing Slamet 27 September. Makanya walaupun negara belum menentukan, kita sih kalau tiap 27 Desember udah selamat hari komedi. Itu sih awalnya. Memang orang-orang kayak kita memang kadang-kadang kurang untuk diperhatikan. Sempet teman-teman kita juga di sana juga malah udah di sana pada tidak memperhatikan. Waduh, ya kan? nyempil siapa tuh? Stigma itu kan sebenarnya. Lah nggak tahu ya, akhirnya saya ngelebar kemana-mana sampai saya bilang kok Korea Selatan bisa, kok Jepang bisa dengan seni budayanya. Dia sekarang tidak menjajah lagi dengan militernya, tapi dengan makanannya ya. Bangsa makanan Jepang kan banyak banget ya. Iya. Terus kalau kita makan punya dia tuh murah, tapi kalau kita makan punya kita di luar mahal, ya diterima sama dia. Tapi sebenarnya dari awal reformasi sudah ada, cuman kan ya partai-partai kan banyak tuh menawarkan kepada saya untuk menjadi anggota partainya. Tapi waktu itu belum tertarik dan ya sampai sekarang juga belum sih. Tapi nggak tahu untuk kesana ya, untuk bergabung dengan partai. Makanya saya coba dulu ini tanpa dengan partai. Walaupun DPD itu harus bekerja sama juga nantinya dengan DPR kan. Bicara soal tupoksi, tugasnya nanti di sana. Tapi sebenarnya Bang Komeng sudah paham betul, memahami hal itu. Untuk paham banget belum, karena DPD itu tidak punya partai, tidak ada pendidikan politik. Betul.
yang DPR tuh biasanya ada beberapa bulan dia masuk Kaderisasi sekolah partai. Nah itulah. Oh, baru Jadi saya tahu belum gue. tahu, tapi saya banyak bertanya kepada para incumbent. Siapa aja bang Seperti yang menginspirasi? saya ngobrol sama. Ya. Kepotong. Udah sampai situ doang, Bay. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Kalau dilihat dari background Bang Komeng yang seorang pelawak, hal yang wajar gitu ya kalau dia ingin memajukan seni dan budaya Indonesia. Ya semoga harapan Bang Komeng bisa tercapai gitu ya, Bay. Untuk memajukan seni dan budaya Indonesia. Dan kita bisa bersaing di ranah internasional dan mengalahkan K-pop, J-pop, dan kawan-kawannya gitu. Ayo Bang Komeng, menyala abangku. Dan ini juga terakhir ya, ada testimoni dari Bang Daus Mini tentang pencalekannya Bang Komeng gitu, Bay. Ini kita setel. Baliho ya, gue WA aja gue domelin. Bang nggak ada acara apa bang? Kan gitu, belusukan, jam berisik lu, malah gue domelin. Kalau ada domelin gitu kan, ya emang nggak ada, emang begitu tadi bener. Emang apa namanya bahwasanya ya dia nggak kayak orang niat enggak gitu untuk Iya sih bener. nyalek ini gitu. Ya, nggak taunya emang alhamdulillah gitu banyak yang suka, banyak yang goblos. Tapi awal Komeng mau nyalek itu dikomunikasikan sama Bang Daus nggak? Nggak ada, kan orang biasanya gitu kan minta promo ya kan, minta promosiin. Iya. WA kita kan minta supportnya ya kan, video ucapan bla bla bla. Enggak, orang harus minta maaf, WA aja begitu bang, nggak ada kerjaan apa bang gitu kan, belusukan bang, apa panggung itu, malah itu tadi malah diomelin berisik katanya. Nah, ada Parah banget Bang Komeng, anak kecil Tapi Bang Daus dimarahin. sendiri kaget nggak akhirnya jadi viral kayak begini juga? ya jangankan baliho ya, gua ya kaget pastinya iya, tapi ya alhamdulillah dah kita kan jadi suatu apa ya kebanggaan juga kan punya abang ya kan, mewakili aspirasi orang kecil ya kan, itu lewat Bang Komeng sekarang akhirnya. Ya kaget WA. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay. Testimoni dari Bang Daus Mini. Dan ini gue baca komennya kok bangsat, ya Allah. Ini ada dari Dendi Dirgantara. Testimoni langsung dari rakyat kecil yang diayomi Bang Komeng. Hah. Parah lu. Body swimming. Ini ada lagi dari Rizky Risha. Cara ngomongnya tua banget ya bocah sekarang. Bang, ini emang udah tua, botuna dia tuh, bocah tua, nggak nakal sih sebenarnya. Itu mah Desta. Ada lagi dari Sadam Gilfari. Maaf mau nanya, itu Cipung ya? Heh, itu Rafathar. Nih ada lagi dari Mumtaz Belpa. Salah satu bukti Bang Komeng mengayomi masyarakat kecil. Yo iya. Kayak Daus Mini, Bang Adul, diayomi semua sama Bang Komeng gitu. Ya oke lah, guys, segitu aja video gue kali ini ya. Gue juga sebenarnya pengen ngebahas beberapa kasus yang menurut gue cukup di luar nalar gitu, Bay. Kayak ada tim sukses caleg yang minta duitnya dibalikin gitu ya. Terus juga sama semalam gue tuh baca berita, ada caleg bongkar makam warga gara-gara keluarga almarhum tuh tidak mencoblos dia gitu. Ini kacau. Ya cuma mungkin bakal gue bahas di hari Rabu gitu ya, karena jujur minggu kemarin aja gue tuh lagi rada sibuk gitu, Bay. Keterbatasan waktu gara-gara ya gawean gitu ya. Cuma ya gue minta maaf gitu ya, karena minggu kemarin cuma ngupload satu video. Ya dan harapan gue sih semoga pesta demokrasi ini lebih cepat selesainya gitu ya, biar orang-orang pada waras lagi gitu, Bay. Ya oke, Bay, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?